Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai Philip Morning Market Call edisi hari Rabu 21 Desember 2016, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suaranya sudah dapat terdengar dengan jelas. Ya, baik. Terima kasih Pak Beni. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita mulai saja Philip Morning Market Call kita hari ini Rabu 21 Desember 2016. IHSG hari ini kami proyeksikan akan bergerak melemah ya di support level 5114 dan resisten level di 5219. Meskipun pagi ini indeks saham regional dibuka menguat setelah Dow Jones mencatatkan rekor tertingginya ya, dan juga indeks saham di Eropa, Stoxx Europe 600 juga mencapai level tertingginya untuk tahun ini. Investor global tampaknya mengabaikan kejadian-kejadian geopolitik yang terjadi beberapa hari terakhir ini dan lebih memilih untuk melihat prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di Amerika Serikat. Investor di global sedang menantikan apakah Dow Jones Industrial Average dapat menembus level psikologis 20.000 karena ini akan menjadi satu pencapaian tersendiri. Mengingat investor percaya bahwa jika Dow Jones bisa melampaui 20.000, level psikologis 20.000, maka rally yang berlangsung selama ini di pasar Amerika akan terus berlanjut. Untuk diketahui saja, Dow Jones pertama kali itu menembus level psikologis 10.000 pada tahun 1999. Dari sisi makroekonomi, hari ini Bank Sentral Thailand akan mengumumkan keputusan suku bunga acuan nanti sore sekitar jam 3, dan Malaysia akan mengumumkan data inflasi untuk bulan November pada siang nanti. Dari pasar komoditas, harga minyak menguat tipis untuk selama 4 hari beruntun. Ini meskipun tersebar berita bahwa Libya telah membuka kembali jaringan pipa minyaknya setelah 2 tahun terkena blokade, yang blokadenya berakhir awal bulan ini. Stok news kita hari ini yang pertama adalah Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. BBRI mentargetkan pertumbuhan double digit pada kredit otomotif tahun depan. BBRI mentargetkan pertumbuhan sekitar 17 hingga 19%, sejalan dengan optimisme bahwa penjualan kendaraan roda 4 dan roda 2 akan membaik di tahun-tahun yang akan datang. Yang kedua adalah Kino Indonesia. Kino mengalokasikan 80 miliar rupiah untuk belanja modal atau capex tahun depan, namun angka ini turun sekitar 68% jika dibanding dengan besaran capex yang dialokasikan untuk tahun ini akibat rendahnya tingkat utilisasi pada fasilitas produksi yang dimiliki Kino. Masih sekitar 60% yang terpakai, sehingga tidak akan melakukan ekspansi besar-besaran tahun depan. Yang ketiga adalah Global Mediacom atau BMTR. BMTR mentargetkan 7 hingga 10% pertumbuhan pada pendapatan untuk tahun 2017. BMTR telah memproyeksikan bahwa industri media akan berada pada posisi yang lebih baik tahun depan setelah mencatatkan pertumbuhan negatif tahun 2015. Yang terakhir adalah Sochi Lines. Sochi mempersiapkan ekspansi armadanya dengan mengakuisisi kapal-kapal baru. Sochi berencana
membelanjakan capex sekitar 30 hingga 50 juta US dollar untuk tahun depan untuk pembelian kapal baru. Demikianlah stok news kita hari ini dan kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk mengajukan pertanyaannya di tempat yang sudah disediakan. Terima kasih. Ya, pagi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, akan sedikit direview mengenai pergerakan IHSG secara teknikal. Seperti diketahui, kemarin IHSG kembali terkoreksi dan tampaknya berpeluang untuk kembali menguji level support sekaligus angka psikologis di 5.100, karena kita lihat dari arah stokastiknya juga belum ada tanda-tanda untuk bottoming up, jadi masih akan mengarah ke bawah. Demikian juga dengan indikator MACD sedikit lambat, namun baru saja memberikan sinyal jual di sini kita lihat. Namun sebelumnya sudah mulai tampak tanda-tanda akan pelemahan sejak tanggal 13 Desember lalu, di mana ada bar merah di sini di MACD-nya. Lalu kalau kita lihat dana asing kemarin memang secara akumulatif melakukan net buy, namun di pasar reguler masih ada net sell sekitar 500 miliar. Jadi masih cukup mengkhawatirkan bagi kondisi IHSG. Namun ada juga yang menskenariokan bahwa minggu ini akan ditekan terlebih dahulu sehingga peluang untuk diangkat pada minggu terakhir bulan Desember ini menjadi besar. Tapi tetap saja melihat kondisi dari arus dana asingnya tampak agak mengkhawatirkan bagi IHSG di bulan Januari nanti. Ya, demikian. Sebelumnya saya ingin konfirmasi lagi apakah suaranya masih terdengar dengan jelas atau agak kurang keras? Ya, baik. Terima kasih Pak Robert. Pertama dari Bapak Abdul Roma untuk LPKR, Indofood, dan Tele. Ya, LPKR masih belum ada tanda-tanda menguat Pak. Kemarin lusa sempat ada bar hijau di candlestick-nya, namun kemarin tidak mampu ditutup menguat lagi dan masih tertekan, jadi belum ada tanda-tanda pembalikan arah dari LPKR. Jadi harus kita lihat lebih jauh lagi. Di sini kalau kita lihat tarik ke belakang, ada area support di kisaran 680 Pak, lebih jauh lagi. Ini adalah support 2012. Selama belum ada tanda-tanda pembalikan arah, sebaiknya tidak masuk dulu di saham LPKR. Dan demikian juga dengan untuk jika Bapak sudah ada barang, untuk cut loss pun sudah nanggung, paling tidak nanti ketika sudah mulai ada pembalikan arah bisa mulai averaging down di level tersebut. Namun sampai saat ini juga tanda-tanda pembalikan arah untuk kembali ke tren bullish belum tampak, jadi masih sebaiknya sabar dulu saja Pak. Karena memang di saham-saham sektor properti kurang lebih trennya sama, ya ini bearish di saham-saham properti yang lainnya. Lalu saham Indofood. Untuk Indofood ini kemarin menguji support di 7625. Tampaknya ada sedikit
peluang untuk pembalikan arah kalau kita lihat dari stokastik ya, namun masih spekulatif. Jadi ada peluang bagi IHSG untuk menembus support 7625 dan menguji support di 7490 ini terdekatnya. Namun jika masih terus mengarah ke bawah dan IHSG juga masih tertekan, maka peluang support berikutnya ada di kisaran 7.200 hingga 7.300, jadi tetap wait and see. Kita masih perlu melihat sentimen market keseluruhan untuk saham-saham blue chip seperti Indofood salah satunya, karena memang mau tidak mau akan terbawa dengan sentimen secara garis besar ya, kecuali untuk saham-saham kecil second liner hingga seven liner itu bisa bergerak anomali dengan IHSG. Namun jika saham-saham besar seperti ini kecenderungannya akan mengikuti pergerakan IHSG keseluruhan. Lalu tele. Tele kemarin masih hijau dan tampaknya ada peluang juga untuk menguji level 2820 tertinggi kemarin. Ini dalam posisi jangka menengah sejak bulan September kemarin dalam posisi uptrend dan slope kemiringannya cukup curam, jadi tetap pantau saham tele ini. Jika ada penurunan yang mendadak tiba-tiba dan mematah garis uptrend ini, maka menjadi berpeluang untuk konsolidasi. Tapi sehingga saat ini tampaknya masih akan kuat untuk kenaikannya. Kalau di sini kita lihat dia sudah menembus resisten 805 ya. Ini adalah resisten dibentuk sejak bulan September 2015. Resisten cukup kuat. Maka resisten berikutnya ada di kisaran 830 hingga 840, kita lihat ada di sini. Namun tampaknya level 840 ini berpotensi untuk menjadi titik tolak untuk ada terjadinya koreksi sehat di saham tele. Jadi jika Bapak ada barang bisa coba level 840 ini menjadi level profit taking dan kita kembali akumulasi ketika saham tele ini kembali menyentuh level 800 hingga 805, Pak. Demikian Pak Roma. Lalu Pak Beni untuk BJBR, nah pendek sekali. Iya Pak, ini BJBR memang anomali. Kalau kita lihat dari sisi BBV-nya sudah terlalu mahal. Kemarin juga ini membentuk di candlestick-nya kurang begitu bagus. Ini antenanya panjang, sempat menyentuh level 3.500 tampaknya. Namun ditutup justru lebih rendah dari openingnya. Dan juga kalau kita dari sisi MACD memang masih mengarah naik, namun sisi stokastiknya ada kecenderungan untuk penurunan. Jadi jika Bapak ada barang bisa mulai profit taking di saham BJBR dan karena kenaikannya sudah cukup curam, maka potensi untuk koreksi juga cukup dalam dan mungkin bisa mencapai ke level 2.400 kembali di saham BJBR ini. Kalau dari sisi fundamental memang tidak ada yang menarik selain NPL-nya yang cukup rendah, tapi kami rasa itu tidak cukup kuat untuk melegitimasi kenaikan yang terjadi akhir-akhir ini. Demikian Pak Beni. Ya, selamat pagi juga Pak Markus. Berikutnya Pak Robert untuk BCA, BRI, HMSP, Gudang Garam, dan Unilever. Baik. Sebelumnya untuk BCA dan BRI, semalam EIDO turun 1,6%. Seperti kita tahu bahwa komposisi EIDO ini didominasi oleh saham Telkom serta saham-saham perbankan besar, maka ada potensi bagi saham-saham besar juga ikut tertekan hari ini. Pertama kita ke Bank Sentral Asia terlebih dahulu. BCA kemarin masih mencoba untuk konsolidasi di rentang 14.500 hingga 14.800, cuman kalau kita lihat dari indikator MACD maupun stokastik tampaknya ada peluang untuk kembali melemah, jadi bisa sell on strength di saham BBCA dan kita lihat apakah support 14.500-nya mampu bertahan atau tidak untuk kembali akumulasi. Lalu saham Bank Rakyat Indonesia. Untuk BRI ini sudah meluncur dari titik tertinggi di level 11.700 dan sudah mulai melandai. Kita lihat dulu hari ini apakah tekanannya mereda atau belum. Jika masih tekanannya cukup besar, terutama dari
penjualan asing, maka bisa hold dulu untuk posisi beli. Namun jika sudah mulai meredah posisi asing, bisa coba mulai spekulasi buy or weakness di kisaran 11.125 hingga 11.175. Ini entry point yang dirasa cukup baik. Namun tetap kita harus perhatikan arus keluar dana asing dan sentimen market keseluruhan. Lalu HMSP dan gudang garam. Nah, ini ada berita dari pemerintah bahwa tahun depan seluruh lini yang terkait dengan industri rokok akan dikenakan pajak. Jadi tidak cuma hanya perusahaan rokoknya saja, tapi juga kemungkinan dari sisi distribusinya juga akan kena, dan ini dapat berimbas juga ke rektor rokok keseluruhan. Namun perlu kita lihat seperti apa angkanya di kinerja perusahaan. Namun sentimen tentu akan menjadi kurang begitu baik bagi saham-saham sektor rokok. Pertama kita ke HM Sampurna. HM Sampurna ini cukup volatile pergerakannya, jadi bisa coba untuk trading jangka pendek saja. Kalau di sini kita lihat secara tren ada peluang arahnya untuk kembali terkoreksi dan membuka peluang untuk menguji level support 3.800, tapi perlu kita lihat. Jadi kalau ada barang bisa sell off serang di kisaran 398 di 39 hingga 4.000 dan kembali tampung di level 3.800. Namun perlu kita lihat terlebih dahulu arah hari ini kemana, karena 3 hari terakhir harga closing itu sama dengan harga open untuk 2 hari terakhir, maaf. Lalu saham gudang garam. Untuk gudang garam kemarin menembus support di 63.300, tampaknya masih ada peluang untuk tertekan hari ini. Kalau tekanan sudah tidak terlalu besar dan mampu bertahan di level 62.500, maka bisa coba spekulasi buy on weakness dan kita menantikan bottom fishing di saham gudang garam ini. Namun seandainya 62.500 ini kembali jebol, maka kita melihat arah 61.000 sebagai support berikutnya. Yang menarik, apabila level 62.450 mampu bertahan, maka ini tidak membentuk new low seperti kita lihat sebelumnya di tanggal 15 November di harga 61.000. Ini menjadi agak sedikit uptrend sebenarnya. Namun kita lihat bahwa resisten 68.000 cukup kuat, jadi seandainya mampu bertahan di level 62.500 bisa akumulasi dan nanti akan dapat profit taking di kisaran 67.000 hingga 68.000, Pak. Berikutnya saham Unilever. Unilever masih dalam tekanan jual, namun tekanan jual tampaknya sudah mulai agak berkurang. Ini sudah di harga bulan Februari lalu. Kalau kita dari indikator stokastiknya tampaknya sudah mulai melandai dan harapannya akan segera memasuki area konsolidasi di rentang 39.500 hingga 40.000, Pak. Jadi areanya di situ mudah-mudahan mampu sideways dan dapat kembali akumulasi ketika saham ini kembali menguat dan melewati level psikologis 40.000. Karena kalau seperti kita lihat sebelumnya di bulan November, kenaikannya bisa berlangsung hingga 2 minggu di saham Unilever, jadi masih tidak terlambat jika level 40.000 digunakan sebagai entry point karena akan lebih aman masuk di situ, Pak. Kemudian dari Bapak Hadi Mustaqim, untuk trading jangka pendek, bagaimana strategi menjelang penutupan akhir tahun? Sektor apa saja yang menarik untuk trading dan sebaliknya? Baik. Kalau kita lihat dari sisi IHSG dan kembali lagi arus dana asing bahwa memang agak anomali, jadi kekuatan untuk menarik harga saham di akhir tahun cukup besar. Kalau kita lihat biasanya melakukan window dressing adalah antara lain bisa institusi besar, dan kita harus melihat saham-saham apa saja mereka pegang sebagai portfolio. Biasanya adalah saham-saham dari blue chip.
Jadi itu adalah potensi saham-saham yang akan ditarik pada akhir tahun. Namun melihat kondisi secara makroekonomi yang kurang begitu bagus, di mana nilai tukar mata uang emerging market termasuk nilai rupiah yang terus melemah terhadap dolar, dan ada penarikan arus dana asing dari emerging market kembali ke Amerika. Jadi untuk posisi jangka menengah dan panjang tampaknya kurang begitu bagus. Jadi memang untuk jangka pendek saja. Nah, untuk jangka pendek kembali ke masing-masing nasabah, Bapak biasanya lebih pilih trading di mana, dan sebaiknya trading di saham-saham yang memang sudah dikenal pola pergerakannya, Pak. Jadi kami tidak sarankan untuk trading di saham-saham yang baru diamati. Memang kalau kita lihat pergerakannya cukup tinggi, tapi kalau kita tidak kenal dengan sahamnya, takutnya akan terkecoh dengan pergerakan. Jadi kami sarankan untuk trading di saham-saham yang sudah biasa Bapak tradingkan saja. Demikian Pak Hadi. Sementara untuk tahun depan dari sisi sektoral ada potensi untuk saham-saham sektor komoditas seperti tambang logam, batu bara, dan kemungkinan CPO yang bisa lebih prospektif. Dan juga untuk sektor konstruksi yang tahun ini dalam tekanan, tampaknya kita lihat data-data dari pembangunan yang sudah jalan, antara lain jalan tol ini masih cukup kencang, dan bisa kita lihat sektor konstruksi mudah-mudahan ada berita baik di sana. Lalu Ibu Vivi Astuti untuk saham Wika, Waskita, dan Telkom. Untuk Wika tampaknya masih cenderung konsolidasi, jadi bisa dengan rentang 2.330 hingga 2.600, jadi bisa mencoba akumulasi di kisaran area support di 2.330 hingga 2.400, dan nanti bisa take profit di area 2.600. Jadi sementara masih dalam jangka pendek saja Bu, selama dia belum menembus resisten 2.600 masih bisa ditradingkan. Namun jika dia sudah menembus 2.600, nah ini bisa disimpan sedikit lama untuk kita lihat area resisten berikutnya di kisaran 2.800. Lalu untuk Waskita. Untuk Waskita tampaknya masih ada peluang untuk melemah, dan ini menguji area support di 2.400. Tampak di sini berhimpitan antara lower uptrend channel, support psikologis 2.400 sekaligus batas bawah dari Bollinger Band. Jadi ini support yang menarik dan mudah-mudahan cukup kuat menopang dari pergerakan saham Waskita. Kalau dari jangka pendek sejak bulan November memang masih dalam posisi uptrend, dan harapannya adalah dia tidak menembus support yang dibentuk oleh uptrend channel ini. Jika dia mampu bertahan, maka masih akan konfirmasi kembali menguat. Namun jika tembus ke bawah, sebaiknya hold dulu dan wait and see. Kita lihat arahnya akan kemana di saham Waskita ini. Berikutnya saham Telkom. Untuk Telkom, kemarin baru saja 2 hari yang lalu sudah menembus support di 3.830, dan kalau kita lihat ini ada support lagi di area 3.700. Kalau kita lihat dari trennya sebenarnya sudah masuk area bearish di saham Telkom ini sejak bulan November tanggal 10 lalu, di mana dia menembus support di 4.050 dengan gap down ke bawah. Jadi ini ada sinyal yang kurang bagus. Walaupun secara performance sebenarnya tidak ada masalah dari saham Telkom ini, tapi kita perlu lihat untuk technicalnya sebagai momentum untuk masuk dan keluar. Kalau kita lihat dari indikator stokastik sudah memasuki area oversold, dan tampak sudah mulai melandai di sini, dan harapannya akan ada konsolidasi dan pembalikan arah sebentar lagi untuk technical rebound. Pun ada technical rebound, harapannya mampu menembus di level 3850 hingga ke level 3.900 untuk batas atas saja. Jadi bisa ketika sudah bottoming up bisa take profit di area 3.900 sebagai resistennya. Demikian Ibu Vivi. Berikutnya Pak Leonard Nugroho. Apakah di beberapa tahun terakhir ada window dressing untuk Astra International dan Unilever, dan bisanya di bulan Desember atau Januari? Baik, untuk Astra dan Unilever kita akan lihat historicalnya.
Kita akan mundur ke tahun 2015. Di bulan Desember tampaknya tidak ada window dressing di saham Astra, namun kalau di Januarinya kita lihat ini ada penguatan ini karena seiring dengan IHSG yang juga menguat. Jadi memang saham Astra dan Telkom secara perbankan besar menjadi market maker di IHSG, jadi ini mengikuti tren keseluruhan. Namun kalau kita lihat dari angka penjualan kendaraan bermotor yang mulai membaik pada bulan November lalu, sedikit ada harapan di saham Astra ini untuk kembali cemerlang kinerjanya tahun depan. Berikutnya saham Unilever. Untuk Unilever pada bulan Desember, tanggal kita lihat di sini tarik tanggal 4. Ya, tanggal 30 hari terakhir perdagangan justru malah terkoreksi, jadi tidak ada window dressing di akhir hari. Namun pas minggu-minggu terakhir menjelang penutupan akhir tahun 2015 tampak ada tarikan cukup kuat dari level harga 35 ribuan hingga di kisaran 37 ribu, tapi tidak terlalu besar. Jadi untuk Unilever ada peluang menguat, namun di minggu-minggu sebelum akhir hari penutupan Pak. Jadi mudah-mudahan minggu ini ada tarikan sedikit di saham Unilever. Demikian Pak Leo. Lalu ada Ibu Christine Chen untuk saham Antam, Jasa Marga, SMCB, serta SSMS Baik. Untuk saham Antam kemarin ini patah ke bawah, ya mematahkan uptrendnya pada tanggal 13 Desember, maaf. Dan kalau kita lihat dari indikator stokastik sudah ada di area oversold, namun belum ada tanda pembalikan arah. Sedikit kabar mungkin melegakan dari indikator MACD, ada sedikit indikator hijau di sini. Mudah-mudahan akan ada technical rebound. Namun pun ada technical rebound, kami perkirakan tidak akan terlalu tinggi hingga sampai level 900 hingga 905 saja. Jadi jika ingin masuk tetap wait and see saja terlebih dahulu. Kita lihat ada support di area T840 yang merupakan support moving average 100 harinya. Kita lihat apakah dia mampu dibawa ke 840 atau justru ditarik ke level 905. Kemudian saham Jasa Marga. Untuk Jasa Marga ini dalam jangka pendek masih mengarah ke bawah Bu, dan ada support di kisaran 4.200. Kita di sini sekaligus angka psikologisnya, di mana juga indikator stokastik maupun MACD membuka peluang untuk pelemahan lebih lanjut. Jadi masih akan cukup panjang pelemahan di saham Jasa Marga. Namun setiap pelemahan ini adalah peluang untuk kembali koleksi saham Jasa Marga yang setelah red issue kemarin mudah-mudahan membalik downtrend yang terjadi sejak bulan Agustus lalu hingga bulan November, di mana isunya selesai dan kembali menjadi uptrend. Untuk supportnya memang di level 42 dan di bawahnya ada di level 4150, jadi rentang yang kami kira cukup menarik untuk sebagai entry point adalah level 4150 hingga level 4200 Bu. Namun tetap perhatikan indikator stokastik apakah sudah mulai memasuki area oversold atau belum, dan lebih aman jika kita kembali akumulasi ketika indikator stokastik sudah berada di area oversold. Kemudian Holcim. Untuk SMCB tampaknya masih akan konsolidasi di rentang cukup lebar di 860 hingga 980 Bu, dan kisaran 860 kami kira cukup bisa digunakan sebagai entry point dan nanti akan dapat kembali take profit di rentang harga 940 hingga 980. Kalau untuk saat ini dari indikator MACD ada sinyal jual di sini, dan stokastik juga meskipun sudah mulai memasuki area oversold, namun arahnya masih ke bawah dan belum ada tanda pembalikan arah, jadi bisa wait and see, dan mudah-mudahan akan ada pembalikan arah di kisaran harga 860. Berikutnya saham sektor CPO SSMS. Untuk SSMS masih dalam posisi downtrend dari sejak bulan Juli, jadi masih belum ada
tanda-tanda pembalikan arah, namun dalam jangka pendek bisa coba ditradingkan ketika saham SSMS ini menyentuh lower downtrend channel yang kami gambarkan warna merah di sini, atau di kisaran 1280 hingga 1270. Ini bisa digunakan entry point untuk trading jangka pendek dan kembali take profit di kisaran 1350 hingga 1360 Ibu. Demikian Ibu Christine. Iya, Ibu, untuk BJBR tadi sudah kita bahas, akan direview sedikit untuk BJBR. Untuk BJBR kemarin sempat menguat ke 3.500, namun kembali di bawah level opening. Jadi arahnya kenaikannya sudah melemah dan ada potensi juga untuk koreksi yang lebih lanjut. Mungkin bisa sampai ke level 2.500 Ibu. Jadi jika Ibu ada barang bisa take profit saja di saham BJBR ini karena kenaikannya sudah terlalu curam, Bu. Berikutnya ke Bapak Tommy Tarigan untuk saham AALI, Jasa Marga, dan KF. Baik, untuk AALI. Ya, untuk AALI ini dalam tren jangka pendeknya masih downtrend, Pak. Kalau kita lihat dari indikator stokastik masih ada peluang untuk melanjutkan pelemahannya, demikian juga dengan MACD. Kalau dari sisi harganya ada area support di kisaran 16.500. Jadi kita lihat apakah ketika AALI di level 16.500 indikator stokastik dan MACD sudah menunjukkan boleh beli atau belum. Namun jika belum, maka kita melihat support berikutnya ada di kisaran 16.000 sebagai titik untuk akumulasinya, Pak. Jadi masih wait and see di saham AALI ini. Berikutnya ke saham Jasa Marga. Ya, tadi sudah kita bahas sedikit Jasa Marga. Kita lihat bagaimana pembukaan hari ini. Masih belum update dan tampaknya juga masih ada peluang untuk melemah lagi Jasa Marga, Pak. Jadi bisa coba tunggu di kisaran 4150 hingga 4200 untuk entry levelnya. Lalu saham Kimia Farma. Untuk KF cukup menarik di sini kalau kita lihat secara jangka pendek ada membentuk pola ascending triangle di sini. Nah, dan ini jika menembus resisten 2.925 atau bahkan sampai ke 3.000, ini bisa coba diikuti karena 3.000 sekaligus angka psikologis dan resisten dari bulan Agustus lalu, Pak. Jadi ini bisa coba dipantau untuk saham KF. Namun jika seandainya dia justru turun ke bawah dan menembus dari triangle bawahnya di kisaran 2.760, maka ini menjadi jelek dan sebaiknya tidak dimasuki terlebih dahulu di saham KF. Demikian Pak Tommy. Lalu Bapak Joni Teran untuk saham APLN keras dalam tren jangka pendek baik. APLN tampak seperti sama dengan saham-saham properti lainnya dalam posisi downtrend, Pak. Ini kalau kita lihat malah sekarang ini ada di harga tahun 2014 cukup jauh. Lalu ada area support lagi di kisaran 200. Tampaknya berpulang untuk ke sana, Pak. Jadi 200. Lebih baik tunggu dulu di saham APLN ini. Ditambah juga angka penjualan 2016 ini banyak perusahaan-perusahaan properti yang tidak mencapai target penjualan. Jadi masih saran kami tetap jika ingin masuk wait and see, Pak, sampai ada pembalikan arah untuk lebih konfirmasinya. Namun jika Bapak sudah ada barang juga untuk cut loss sebenarnya juga sudah cukup tanggung. Lebih baik siapkan dana untuk nanti bisa averaging down ketika harganya sudah mulai memasuki fase konsolidasi, Pak. Demikian. Lalu Krakatau Steel. Crafts juga kemarin mematahkan pola ascending triangle-nya, jadi menjadi kurang begitu bagus untuk keras. Kalau kita lihat di sini kemarin kembali terkoreksi dan ada area support di level 720. Ini cukup spekulatif untuk membeli di area 720. Kita harus lihat lagi
indikator stokastik dan MACD apakah sudah konfirmasi pembalikan arah di area 720 atau belum, karena ini kemarin patahnya juga cukup dalam dan mematahkan uptrend channel dari awal bulan November. Jadi jangka pendek arahnya masih ke bawah Pak untuk saham Krakatau Steel. Demikian Pak Joni. Ya, kembali ke Ibu Christine untuk saham BP, BJTM, dan Tebik. Baik, untuk Benakat Integra. Untuk BP ya, kemarin ini naik cukup tinggi setelah terkoreksi sepanjang hampir sebulan. Kamu kenaikannya biasanya hanya terjadi 2 hingga 3 hari. Jadi hari ini seandainya pun naik masih ke level 90, bisa coba mulai pasang level profit taking karena kita berkaca pada tanggal 22 kemarin cuma 2 hari saja Bu kenaikannya, jadi lebih baik amalkan profit yang sudah ada di saham BP. Dan jika Ibu belum mulai barang, kami tidak sarankan untuk masuk di saham ini hari ini karena kenaikannya kemungkinan masih akan terjadi hingga hari ini saja. Lalu BPD Jawa Timur. Ya, BPD Jawa Timur tampaknya kembali tertekan. Kalau kita lihat di sini kemarin dari bulan November, akhir bulan November ada kenaikan dan koreksinya sepanjang 4 hari. Kemarin juga kembali naik dan membentuk newest high di atas level 605 dan di level 625. Koreksi sekarang tampaknya berpeluang untuk sepanjang 4 hari ke depan di kisaran 570 support yang mudah-mudahan mampu bertahan. Namun jika level tersebut tidak bertahan dan menembus level lowestnya di 555, maka ini menjadi downtrend kembali di saham BJTM. Jadi pantau level 570 sebagai titik krusial, dan jika level tersebut tembus maka level 555 sebagai stop lossnya di saham BJTM ini Bu. Demikian untuk saham BJTM. Lalu saham TBIG. Tebik sebenarnya juga dalam posisi downtrend Bu sejak bulan Oktober lalu dan tampaknya masih belum ada pembalikan arah. Jadi kalau saham Tebik ini akan ada fase konsolidasi terlebih dahulu. Mudah-mudahan mampu bertahan di atas level 45.000 Bu sebagai supportnya. Dan jika memang berkonsolidasi di support 5.000, maka rentang atasnya ada di kisaran 5.350. Jadi bisa diperdagangkan di rentang tersebut untuk trading jangka pendek saja. Namun kita harus menunggu lagi konfirmasi setelah saham Tebik ini lepas dari downtrendnya sekarang dan memasuki area konsolidasinya. Demikian Ibu Christine. Ya, karena sudah memasuki jam trading dan tampaknya sudah tidak ada pertanyaan, maka kami cukupkan hari ini. Mudah-mudahan penurunan tidak terlalu tajam dengan asing yang tidak terlalu agresif melakukan net sell-nya. Demikian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan salam cuan.